Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Elmi Rahmadania, mahasiswi prodi Sarjana Telepon Perawatan dan Pendidikan Profesional tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kemarin aku udah bahas tentang proses penuaan dan sekarang aku bakal bahas tentang pemberian asupan cairan elektrolit pada pasien lansia yang demam dan cara pembuatan elektrolit. Demam adalah kondisi yang bisa dialami oleh siapa saja, termasuk lansia atau orang tua. Kondisi ini adalah peningkatan sementara suhu tubuh dan seringkali menjadi gejala suatu penyakit. Demam adalah tanda yang umum saat tubuh sedang melawan virus atau bakteri. Saat demam tinggi, kebutuhan akan air harus tetap terpenuhi. Cairan tubuh akan menguap hilang bersama keringat dan pengidapnya harus tetap mendapatkan asupan cairan yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Nah, apa sih larutan elektrolit ini? Larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik selayaknya konduktor karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Saat suhu tubuh panas tinggi akan sering mengalami peningkatan keringat yang dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Selama demam tinggi, kemungkinan makan atau minum akan lebih sedikit karena merasa tidak enak badan. Apalagi jika demam dibarengi dengan gejala muntah dan diare. Kombinasi dari pengurangan asupan cairan dan pembuangan cairan tubuh melalui keringat, buang air kecil, muntah, dan diare kemudian dapat menyebabkan dehidrasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga cairan tubuh agar tetap terjaga untuk mengurangi komplikasi dehidrasi yang bisa memperparah gejala demam. Nah, teman-teman, rasa haus tidak selalu menjadi indikator awal yang dapat diandalkan saat seseorang butuh asupan cairan. Banyak orang, terutama lansia, tidak merasa haus sampai mereka mengalami dehidrasi. Itulah mengapa penting untuk menjaga asupan cairan saat sedang sakit atau bahkan saat cuaca sedang panas sekalipun. Satu-satunya cara untuk mengatasi dehidrasi, terutama akibat demam, adalah dengan mengisi kembali cairan tubuh yang hilang. Dehidrasi ringan bisa ditangani di rumah. Jika kamu atau anggota keluarga lain mengalami diare, muntah, atau demam, atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, segera berikan mereka air. Lalu, kita bisa memberikan mereka terus tambahan asupan cairan secara perlahan sampai urin tampak jernih. Jika mereka sedang demam, juga alami muntah, berikan hanya sedikit demi sedikit sampai mereka mampu menelannya. Tingkatkan frekuensi dan jumlah secara bertahap, karena memberi terlalu banyak dan terlalu cepat seringkali akan menyebabkan muntah kembali. Nah, tadi kan udah dibahas mengenai cairan elektrolit yang sangat dibutuhkan saat seseorang demam, terlebih untuk lansia. Terlebih saat sudah mengalami komplikasi seperti muntah, diare yang bisa menyebabkan dehidrasi. Di saat itulah kita harus memberikan cairan elektrolit saat seseorang sudah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Cairan elektrolit yang bisa kita berikan adalah cairan oralit yang bisa kita buat sendiri di rumah. Apa sih cairan oralit itu? Oralit adalah obat untuk menggantikan kadar elektrolit dan mineral tubuh yang hilang akibat dehidrasi. Larutan terbuat dari kombinasi air, gula, dan garam. Oralit mengandung senyawa natrium klorida, NaCl, kalium klorida, glukosa anhidrat, dan natrium bikarbonat. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat cairan elektrolit yang bisa kita buat di rumah. Di sini kita siapin 150 ml air, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan sendok. Lalu, kita campurkan semuanya ke dalam gelas. Kita campurkan. Setelah tercampur, kita aduk sampai merata. Nah, teman-teman, ini adalah cara yang salah untuk membuat cairan elektrolit. Sekarang aku bakal tunjukin cara yang benar buat ngebuat cairan elektrolit. Yang pertama, kita siapkan air 150 ml, gula 1 sendok makan, garam 1/4 sendok makan, dan sendok. Lalu kita masukkan gula dan garam ke dalam air di gelas. Lalu kita aduk sampai merata. Lalu oralit siap disajikan. Ini adalah kedua larutan yang sudah saya buat. Yang ini adalah yang benar.
Dan ini adalah yang salah. Yang benar dibuat dengan 1 sendok makan gula dan 1/4 sendok makan garam. Dan yang salah dibuat dengan 1 sendok gula dan 1 sendok garam. Nah, tadi kan aku udah buat 2 cairan, yang benar dan yang salah. Sekarang kita bakal cobain kedua cairan Oralit yang udah aku buat. Pertama yang betul. Rasanya manis dan sedikit asin dan ini cocok di lidah. Untuk cairan yang salah, saya agak ragu, tapi mari kita coba. Rasanya asin banget karena garamnya bener-bener banyak, yaitu 1 sendok makan. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan tentang pemberian cairan elektrolit pada lansia yang demam dan cara pembuatan elektrolit. Semoga membantu. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.